Bab 1913. Semua hantu musnah. Akhirnya, cahaya energi pedang menebas ke arah Huo Yue. Huo Yue yang melayang di langit langsung memuntahkan darah. Di saat dia mendarat di lantai, mengelus dada, badan pun luka parah. Kamu. Huo Yue tidak percaya, kekuatan Finola Su ini bisa dalam satu serangan hampir membunuh dirinya. Adik Finola tidak menyangka sekuat ini. Felao yang juga kaget, dia sebelumnya tidak pernah melihat Finola Su mengamuk. Dia awalnya mengira kultivasinya lebih tinggi sedikit darinya, hanya lebih kuat sedikit. Tapi sekarang menyadari, Finola Su yang kelihatan tenang tidak berekspresi ini, memiliki serangan sekuat ini. Setidaknya serangan seperti ini, dirinya tidak bisa mengeluarkan. Tapi yang tidak diketahui Felao yang adalah ini Finola Su hanya ingin menolong Eric Qin, tidak memedulikan Huo Yue. Jika tidak, serangan tadi, jiwa Dewa Huo Yue akan musnah. Sebelumnya, Finola Su ada Eric Qin yang melindungi, jadi Finola Su hanya perlu dengan tenang di belakang Eric Qin, semua perhatian tertuju pada Eric Qin. Tapi di saat nyawa Eric Qin dalam bahaya, Finola Su tanpa ragu-ragu mengeluarkan semua tenaganya. Melihat kondisi ini, sebagian besar ekspresi kultivator bercampur aduk, tapi masih bisa mengerti. Karena serangan yang dikeluarkan oleh Huorong sudah bukan fase transendensi bisa menahan, ini juga bukan panggung pertandingan yang resmi, Finola Su tentu saja tidak akan melihat Eric Qin mati. Tapi meskipun Finola Su membantu, bisa menyelamatkan nyawa Eric Qin, tapi reputasi juga sudah hancur. Pertarungan hidup mati, mengandalkan bantuan pasangan seiman, baru bisa bertahan hidup. Ini pasti akan menjadi noda kotor dalam kehidupan Eric Qin. Finola Su ini, cari mati. Di dimensi Sunya, alis Huorong pun berkerut, melihat Finola Su yang menyerbu ke tengah panggung berwarna emas. Hatinya pun ragu-ragu, apakah mau membagi setengah hantu kecil, langsung memusnahkan Finola Su. Tapi di saat itu juga, Finola Su malah tanpa alasan menghentikan langkah kakinya. Semua orang pun tercengang, tidak mengerti Finola Su yang sudah menyerang sampai tahap ini, kenapa mendadak berhenti. Apakah dia berencana melihat Eric Qin mati? Tapi satu detik kemudian, ada orang mengetahui alasannya. Di tengah kabut hitam yang semakin menipis ini, sebuah cahaya hitam mendadak membumbung tinggi. Sinar cahaya yang menembus lapisan awan, tapi cahaya hitam ini tidak menyilaukan mata, malah memancarkan aura yang elegan. Seolah-olah cahaya yang sudah diayomi ribuan tahun, hanya tersisa cahaya ilahi yang murni polos. Cahaya hitam yang terbentuk dari kegelapan dan kecermelangan yang saling bergantian, menjadi pusat perhatian semua orang. Ini sinar cahaya apa? Apa yang dilakukan Eric Qin di dalam itu? Sebagian besar kultivator pun kaget dan terbang ke atas untuk melihat. Ketua Paviliun Sang Yue, sinar cahaya ini jangan-jangan. Di luar tanah ekstrim, kepala rumah Zeng yang seolah-olah bisa melihat jelas cahaya ilahi yang ada di dimensi Sunya, juga seketika tercengang. Dengan status tingkatan dia, tentu saja bisa mengetahui cahaya ini melambangkan benda apa. Tapi dia masih tidak berani percaya. Tidak perlu curiga, ini pasti adalah cahaya dari barang dewa, pasti merupakan barang dewa tingkat 3 ke atas. Eric Qin ini, sampai detik terakhir masih membuat kita merasa menegangkan. Tatapan mata ketua Paviliun Sang Yue pun muncul tatapan kaget. Di saat semua tatapan mata tertuju pada cahaya ilahi. Cahaya ilahi kedua pun muncul, lalu ke-10, ke-100 dan ke-1000. Akhirnya, 10.000 cahaya ilahi bersinar, menembus kabut hitam yang terbentuk dari Sky Eater, juga menerobos ratusan ribu hantu kecil yang mengelilingi. Eric Qin sedang mengeluarkan jurus apa? Melihat cahaya hitam yang tidak biasa ini, ekspresi Huorong pun sangat jelek, muncul rasa ketidaktenangan dalam hati.
Tidak boleh ditunda-tunda lagi, harus segera membunuhnya. Dia melambaikan tangan, ratusan ribu hantu kecil berwarna hitam pun menjerit, semuanya mengamuk menerobos kabut hitam, menyerbu ke arah Erikin. Barang dewa kamu ini, harus menunggu aku mati baru bisa diaktifkan. Di panggung berwarna emas, Erikin menggertakkan giginya, tangan memegang mangkuk suci berwarna hitam ini. Tidak perlu ditanyakan, cahaya hitam yang membumbung ke langit, adalah cahaya dari benda ini. Tapi sampai detik akhir, energi abadi hampir terkuras habis, benda ini baru berhasil mengenal Tuan. Mangkuk suci berwarna hitam ini, sudah ada perubahan dari sebelumnya. Sebelumnya begitu hancur dan rusak, sekarang sudah menjadi seperti baru. Setelah mengenal Tuan, seperti hidup kembali, cahaya hitam yang menyelimuti, di permukaan mangkuk ada aura suci. Mantap tuanmu, bisa menggunakan kamu menyerap jutaan hantu jahat, ini hanya menghadapi 10.000 hantu kecil, seharusnya tidak ada masalah. Erikin komat kamit, melihat hantu kecil yang terbang ke arahnya. Saat ini, para hantu kecil sudah terbang ke samping dirinya, sekarang hantu kecil membuka mulutnya, Erikin pun bisa dengan jelas melihat gigi tajam yang ada di mulutnya. Mendadak melemparkan mangkuk suci, lalu memasukkan energi abadi yang paling terakhir. Mangkuk cahaya yang memancarkan 10.000 cahaya pun terbang. Semua tatapan menuju ke mangkuk suci yang terbang tinggi. Semua orang mulai menebak, benda ini sebenarnya apa, ada kegunaan apa. Ekspresi Huorong juga sangat serius, tangan sudah menyiapkan segel, jika ada yang aneh langsung menyuruh hantu kecil mundur. Tapi, semua tatapan melihat mangkuk suci yang terbang ke langit, sampai di tengah mendadak terhuyung-huyung dan jatuh ke bawah. Pelang. Terdengar suara besi jatuh yang nyaring, mangkuk suci yang memancarkan cahaya terang pun tanpa alasan jatuh ke lantai. Kenapa ini? Tidak hanya semua orang, bahkan Erikin pun tercengang. Kamu adalah barang dewa yang sudah mengenal Tuan dan aku sudah memasukkan semua energi abadi ke tubuhmu, kamu sekarang malah tidak membantuku. Tapi di saat Erikin mengomel, hal yang aneh tiba-tiba terjadi. Mangkuk suci yang jatuh ini, seolah-olah tersadarkan. Cahaya yang ada di luar mendadak hilang, lalu bergabung menjadi satu cahaya dan terus berputar di dalam mangkuk suci ini. Bagaikan sebuah tongkat yang mengaduk energi langit bumi, cahaya ilahi terus berputar, angin kuat pun menghembus. Di langit bumi ini, Reiki yang ada di radius 1000 mil ini pun ditabrak oleh cahaya ilahi ini. Mendadak muncul pusaran raksasa, angin topan, seolah-olah akan meniup hancur langit bumi ini. Tapi perubahan ini hanya muncul sejenak, selanjutnya, cahaya ilahi berputar. Pusaran Reiki langit bumi semuanya diserap ke dalam mangkuk suci. Erikin pun mencari waktu yang tepat, satu tangan menangkap mangkuk suci ini, terbang ke langit, mulut mangkuk dihadapkan ke arah hantu kecil yang ada di sekitar. Bam! 1 detik kemudian, mangkuk suci ini mengeluarkan kekuatan menyerap yang sangat menakutkan. Kekuatan yang menggemparkan sebelumnya, sekarang semuanya mengarah ke arah puluhan ribu hantu kecil. Bagaikan tembakan pistol, kekuatan daya serap ini, tidak ada yang bisa menahan. Di bawah angin kuat ini, hantu kecil berwarna hitam menjerit histeris, sekuat tenaga menahan, seolah-olah berjumpa dengan monster kuat. Tidak peduli mereka melakukan apa, di bawah topan Reiki ini, segumpal energi hitam tetap saja menyerap mereka masuk ke dalam mangkuk suci. Setelah beberapa menit kemudian, puluhan ribu hantu kecil pun hilang tanpa jejak, hanya tersisa cairan darah yang membasahi permukaan lantai. Bersambung.